Serta mengenai ucapan Musa melalui firman Allah, itu hanyalah cobaan darimu, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Ayat-ayat ini dan yang semisalnya memuat penolakan terhadap kelompok kesesatan yang menafikan kehendak secara keseluruhan serta menafikan kehendak dari perbuatan, gerakan, petunjuk, dan kesesatan umat manusia. Suatu ketika Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa semua yang ada di alam ini menurut kehendak Allah. Dan pada kesempatan yang lain Dia juga memberitahukan bahwa apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Selain itu Dia juga memberitahukan bahwa jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditakdirkan dan dituliskan Allah. Dan jika Dia menghendaki, niscaya tidak akan ada orang yang durhaka kepada Allah dan Dia jadikan semua umat manusia ini menjadi satu umat. Dengan demikian itu menunjukkan secara jelas bahwa realitas, kenyataan kehidupan yang ada ini menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang tidak ada di alam ini dikarenakan tidak adanya kehendak dari Allah. Demikian itulah hakikat ketuhanan, dan itu pula makna kedudukan Allah sebagai Tuhan semesta alam, gelar yang disandang Allah bahwa Dia Maha Hidup yang mengurus dan memelihara makhluk di alam ini. Sehingga dengan demikian tidak akan ada penciptaan, rezeki, pemberian, larangan, kematian, kehidupan, kesesatan, petunjuk, kesejahteraan, dan kesengsaraan kecuali setelah adanya izin dari Allah. Dan semuanya itu bergantung pada kehendak Allah, karena tidak ada raja, pelindung, dan pengurus alam jagat raya ini, dan Tuhan selain diri Allah. Dia telah berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Surat Al-Qasas ayat 68. Dia juga berfirman, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Surat Al-Hajj ayat 5. Dalam surat yang lain Dia berfirman, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitar ayat 8. Dan pada surat Asy-Syura Dia berfirman, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan, kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Surat Asy-Syura ayat 49-50. Selain itu Dia juga berfirman, Allah membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada cahaya Allah itu. Surat An-Nur ayat 35. Mengenai hal ini pada bab sebelumnya, penulis telah mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid yang diabadikan dalam buku Sahih Muslim yang berbicara mengenai janin. Jika suatu nutfah itu telah bersemayam selama 42 malam, maka Allah akan mengutus kepadanya satu malaikat, lalu Ia membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Setelah itu malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, apakah ia, nutfah, ini laki-laki atau perempuan?" Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendaki Allah, dan sang malaikat pun menulisnya. Setelah itu malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya?" Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya?" Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai kehendak Allah, dan malaikat pun menulisnya. Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi, mohonlah syafaat niscaya kalian akan diberikan pahala dan Allah akan memberikan ketetapan melalui lisan Nabi Allah atas apa yang dikehendaki Allah. Masih dalam buku Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah pada suatu ketika pernah mengetuk pintu Ali dan Fatimah, lalu beliau berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian mengerjakan sholat malam?" Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Ya Rasulullah,
sesungguhnya jiwaku berada di tangan Allah. Jika Dia berkehendak untuk membangunkan, maka Dia pasti akan membangunkannya. Pada saat kukatakan hal itu kepada beliau, beliau pun kembali, dan beliau tidak melontarkan suatu kata pun kepadaku. Kemudian ketika membalikan punggungnya sembari menepuk pahanya, beliau membacakan ayat, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Surat Al-Kahfi ayat 54. Masih dalam sahihnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis mengenai kisah tertidurnya para sahabat di suatu lembah. Dari Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menarik arwah kalian ketika Dia menghendaki dan mengembalikannya ketika Dia menghendaki pula. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai kepulangan para sahabat dari perjanjian Hudaybiyah dan kelalaian mereka mengerjakan sholat subuh karena tertidur. Maka Nabi, sesungguhnya jika Allah menghendaki, niscaya kalian tidak akan lalai, tertidur, mengerjakannya, sholat subuh. Tetapi Dia menghendaki hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kalian. Demikian pula bagi orang yang tidur dan lupa. Dan dalam lafaz lain disebutkan, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya Dia akan membangunkan kami, tetapi Dia menghendaki agar hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kalian. Sedangkan dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan sebuah hadis dari Tufail bin Sahirah, paman Aisyah saudara ibunya, bahwa ia pernah bermimpi seolah-olah ia melewati sekelompok orang Yahudi, maka ia bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami ini orang-orang Yahudi. Lalu ia berkata, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum, andai saja kalian tidak mengaku bahwa Uzair itu anak Allah. Maka orang-orang Yahudi itu pun berkata, kalian suatu kaum, andai saja kalian tidak mengucapkan, apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian ia berjalan melewati sekelompok orang-orang Nasrani, maka ia pun bertanya, siapa kalian? Kami adalah orang-orang Nasrani, jawab mereka. Lalu ia berkata, sesungguhnya kalian ini adalah suatu kaum, andai saja kalian tidak mengatakan Isa itu anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani itu pun berkata, kalian juga suatu kaum andai saja kalian tidak mengucapkan, apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari tiba, ia ceritakan mimpinya itu kepada beberapa orang. Setelah itu ia mendatangi Nabi lalu diceritakan mimpinya itu kepada beliau, maka beliau pun bertanya, apakah engkau telah menceritakannya kepada orang lain? Ya, jawabnya. Maka seusai mengerjakan sholat beliau langsung menyampaikan ceramah dan memanjatkan pujian kepada Allah seraya berujar, sesungguhnya Tufail telah bermimpi lalu ia memberitahukannya kepada beberapa orang di antara kalian, dan kalian mengatakan suatu kalimat yang karenanya aku merasa malu. Ditambahkan oleh Baihaqi. Janganlah kalian mengucapkannya, tetapi ucapkanlah, apa yang menjadi kehendak Allah semata, yang tiada sekutu bagi Allah. Dan diriwayatkan Ja'far, ia menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Nabi dan memberitahukan beberapa masalah. Lalu orang itu bertutur kepada Rasulullah, apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki. Maka beliau pun langsung berujar, apakah engkau menjadikan diriku tandingan bagi Allah, tetapi katakanlah, apa yang dikehendaki Allah semata. Nabi, beliau bersabda, janganlah kalian mengatakan, apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki si fulan. Tetapi katakanlah, apa yang dikehendaki Allah, lalu dikehendaki si fulan. Syafi'i mengatakan, kehendak itu adalah iradah, kehendak, Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang difirmankan Allah, dan kalian tidak dapat menghendaki, menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-Takwir ayat 29. Dengan demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan makhluk Allah bahwa kehendak itu hanya milik Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk Allah. Dan kehendak mereka tidak akan pernah ada kecuali Allah menghendaki. Sehingga dengan demikian itu yang dibolehkan dikatakan kepada Rasulullah, apa yang dikehendaki Allah dan kemudian engkau kehendaki.
Dan tidak berucap seperti ini, apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki. Boleh juga dikatakan, barang siapa mentaati Allah dan Rasul Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hamba Allah menyembah Allah dengan mewajibkan mereka mentaati Rasul Allah. Jika Rasul Allah telah ditaati, berarti ia telah mentaati Allah. Dalam buku Sahih Muslim telah diriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, dari Nabi, beliau bersabda, hati umat manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, sebagai satu hati yang dikendalikannya sesuai kehendak Allah. Kemudian beliau berdoa, ya Tuhan pengendali hati, arahkanlah hati-hati kami kepada ketaatan-Mu. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Nuwas bin Sem'an, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada hati melainkan berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Jika menghendaki, dia akan meluruskannya, dan jika menghendaki, dia akan melencengkannya. Dan Rasulullah juga pernah memanjatkan doa, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Dan mizan, timbangan, itu berada di tangan Ar-Rahman. Dia mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan derajat kaum lainnya sampai hari kiamat. Ada sebuah hadis dalam buku Syahihain, merupakan kumpulan kitab dua syahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika beliau sedang berada di atas mimbar. Sebenarnya kelangsungan kalian meneruskan apa yang ditinggalkan umat-umat sebelum kalian adalah seperti waktu antara sholat asyar sampai terbenamnya matahari. Kemudian dilanjutkan penuturan hadis tersebut hingga pada akhirnya beliau membacakan, demikian itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Surat Al-Maidah ayat 54. Dalam buku Sahih Bukhari ada disebutkan sebuah hadis yang berpredikat sebagai hadis marfu, Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang kafir itu seperti biji padi, yang tuli dan senantiasa bengkok sehingga Allah melepaskan hal itu darinya jika dia menghendaki. Abdur Razak meriwayatkan, dari M.U. Ammar, dari Hamam, inilah yang diberitahukan Abu Hurairah kepada kami, di mana ia menceritakan, Rasulullah bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah berfirman, hendaklah anak cucu Adam itu tidak mengatakan, wahai waktu yang sial. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Dahru, waktu, yang mengirimkan malam dan siang hari, dan jika menghendaki aku dapat menarik keduanya. Imam Syafi'i mengatakan, penafsiran hadis Qudsi, artinya firman Allah tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ini bahwa orang-orang Arab terbiasa mencela dan menghinakan waktu ketika mendapatkan musibah, baik itu berupa kematian, usia tua, kebinasaan, atau yang lainnya. Sehingga mereka pun berucap, kami telah dibinasakan oleh waktu, siang dan malam. Mereka juga mengatakan, mereka ditimpa oleh malapetaka besar dan dibinasakan oleh waktu. Dengan demikian itu, mereka menganggap malam dan siang itulah yang melakukan semuanya itu, lalu mereka menghinakan waktu dan mengklaimnya membinasakan dan membuat mereka menderita. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela waktu dan mengklaimnya sebagai pembinasa kalian dan yang melakukan semuanya itu terhadap kalian. Sesungguhnya, jika kalian mencela pembuat semuanya itu berarti kalian telah mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dialah yang melakukan semuanya itu. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik disebutkan, Rasulullah bersabda, carilah kebaikan dalam semua waktu yang kalian miliki dan bersiaplah menerima pemberian rahmat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla mempunyai awan yang terdiri dari rahmatnya yang dicurahkan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah yang Dia kehendaki. Dan mohonlah kepada Allah agar Dia menutup aurat kalian serta memberikan rasa dari takut kalian. Dan dalam buku Syahihain disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Syamit, di mana ia menceritakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah, lalu beliau bertutur, kalian telah berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, dan mencuri.
Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahalanya terserah Allah. Dan barang siapa melanggar sesuatu darinya sehingga disiksa karenanya, maka yang demikian merupakan kafarah, denda, baginya. Dan barang siapa melanggar sesuatu darinya, lalu Allah menutupinya, maka yang demikian itu terpulang kepada Allah. Jika menghendaki, maka Dia akan mengazabnya, dan jika menghendaki, Dia akan mengampuninya. Masih dalam buku Syahihain, ada sebuah hadis yang diriwayatkan mengenai perdebatan surga dan neraka, yang di dalamnya Allah berseru kepada surga, "Engkau, surga, adalah rahmatku yang denganmu aku rahmati siapa saja yang aku kehendaki." Dan kepada neraka juga dikatakan, "Engkau adalah azabku, yang denganmu aku siksa siapa saja yang aku kehendaki." Di dalamnya diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku jika Engkau menghendaki, berikanlah rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki, dan karuniakanlah rezeki kepadaku jika Engkau menghendaki,' dengan tujuan supaya dia mengabulkan permintaannya. Karena sesungguhnya Allah itu berbuat apa saja yang dikehendaki Allah, yang tiada seorang pun dapat memaksa Allah. Sedangkan dalam buku Syahih Muslim dan masih dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, "Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dan dalam segala kebaikan. Pertahankanlah apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan melemahkan diri. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka jangan kamu katakan, 'Seandainya saja aku tidak mengatakan ini dan itu,' tetapi katakanlah, 'Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dikehendaki Allah akan dikerjakan Allah.' Sesungguhnya kata, 'lau, seandainya,' merupakan memberikan kesempatan bagi perbuatan syaitan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar disebutkan, 'Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya.' Dan pada akhir hadis tersebut disebutkan, 'Yang demikian itu karena aku Maha Pemurah, aku berbuat apa saja yang aku kehendaki. Pemberianku berupa ucapan, dan jika aku menghendaki sesuatu, maka aku katakan padanya, jadilah, maka jadilah ia.'" Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Nabi, Allah tidak memberikan suatu kenikmatan kepada seorang hambanya baik berupa keluarga maupun anak, lalu ia mengatakan, atas kehendak Allah semuanya itu ada, yang tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ia pun melihatnya terdapat suatu tanda selain kematian. Hadis di atas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, "Dan mengapa tatkala memasuki kebunmu, kamu tidak mengucapkan, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Surat Al-Kahfi ayat 39. Dan dalam hadis mengenai syafaat, Rasulullah bersabda, "Ketika aku menyaksikan Tuhanku, aku langsung terjatuh bersujud kepadanya Allah lalu dia meninggalkanku seperti dia menghendaki untuk meninggalkanku." Dalam hadis yang lain disebutkan, para penghuni surga memasuki surga, lalu Allah diam sesuai apa yang menjadi kehendak Allah untuk didiamkan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menghinakanmu tetapi aku berkuasa atas segala sesuatu." Nabi, beliau bersabda, "Setiap nabi itu mempunyai doa, dan aku ingin jika Allah menghendaki akan menyimpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak." Dan Rasulullah pernah bersabda, "Tidak akan masuk neraka, jika Allah menghendaki, orang-orang yang ikut berbaiat di bawah pohon pada perang Uhud." Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya jika Allah menghendaki aku sangat mengharapkan kolamku lebih luas antara daerah Ailah sampai wilayah ini." Dan mengenai kota Madinah, Rasulullah pernah bersabda, "Kota ini tidak akan dimasuki Ta'un dan Dajjal, jika Allah menghendaki." Sedangkan mengenai ziarah kubur, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, akan bertemu dengan kalian."
Dan ketika mengepung penduduk Taif di mana pada saat itu beliau tidak mendapatkan apa-apa dari usaha pengepungan mereka itu, maka beliau pun bersabda, "Insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan kembali ke Madinah." Dan ketika tiba di Madinah Rasulullah bersabda, "Insya Allah, jika Allah menghendaki, tempat tinggal kita besok di lereng pegunungan Bani Kinanah." Dan pada beberapa perjalanannya beliau juga pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan berjalan pada permulaan malam dan pertengahan malam kemudian kalian akan mendatangi air besok pagi insya Allah, jika Allah menghendaki." Rasulullah pernah bertutur kepada seorang badu yang dijenguknya ketika menderita sakit panas, "Tidak mengapa, suci insya Allah." Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, bahwa Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Malam ini aku pasti akan menggauli 70 orang istriku, sehingga masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang di jalan Allah." Lalu salah seorang temannya mengatakan, "Katakanlah, insya Allah." Karena lupa Sulaiman tidak mengatakan hal itu, sehingga tidak seorang pun dari istri-istrinya yang melahirkan kecuali hanya seorang saja yang melahirkan, itu pun melahirkan anak cacat. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya dia mengatakan, insya Allah maka dia tidak bisa dianggap melanggar sumpah dan mungkin dia akan mendapat apa yang diinginkannya. Beliau juga pernah bersabda, barang siapa bersumpah, lalu ia mengatakan, insya Allah. Jika Allah menghendaki, maka ia akan memenuhi sumpahnya, dan jika tidak menghendaki, maka ia tidak akan memenuhinya tanpa melanggar sumpah tersebut. Rasulullah juga pernah mengatakan, "Aku pasti akan memerangi kaum Quraisy." Lalu pada ketiga kalinya beliau mengucapkan, insya Allah. Beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, apakah sudah siap menghuni surga? Sahabat pun menjawab, kami siap menepatinya ya Rasulullah. Lalu beliau menuturkan, ucapkanlah, insya Allah, jika Allah menghendaki. Berkenaan dengan hal di atas, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau lupa. Surat Al-Kahfi ayat 24. Hasan Basyari mengatakan, maksudnya, jika lupa, hendaklah Anda mengucapkan, insya Allah. Inilah istitsna, pengecualian, yang dibolehkan oleh Ibnu Abbas, dan dengan itu pula ia menafsirkan ayat tersebut. Bukan pada pengecualian pada pengakuan, sumpah, cerai, dan pembebasan budak. Yang demikian merupakan bagian indikasi kesempurnaan ilmu yang dimiliki Ibnu Abbas dan pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran. Kaum muslimin telah sepakat, jika seorang yang bersumpah mengecualikan sumpahnya dengan menambahkan kata, insya Allah, seraya berkata, aku akan mengerjakan ini dan itu, atau tidak mengerjakannya, insya Allah, maka dengan demikian itu ia tidak melanggar sumpahnya. Hal itu karena akidah Islam menetapkan bahwasanya tidak ada sesuatu melainkan menurut kehendak Allah. Dengan demikian, jika seseorang yang bersumpah itu menggantungkan realisasi sumpahnya itu pada kehendak Allah, maka dengan demikian itu ia tidak melanggar sumpahnya dan tidak ada baginya kewajiban membayar kafarah, denda. Sangat banyak hadis-hadis yang membahas masalah kehendak Allah ini, sehingga tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan dalam buku ini. Sedangkan mengenai masalah iradah, kehendak, juga banyak dimuat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki Allah. Surat Al-Buruj ayat 16. Dia juga berfirman, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Surat Al-Kahfi ayat 82. Firman Allah yang lain, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Surat Al-Isra, ayat 16. Dalam surat yang lain dia juga berfirman,
Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Sedang pada firman Allah yang terdapat dalam surat Yasin menyebut, sesungguhnya perintah Allah apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Dalam surat Al-Maidah difirmankan, barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Surat Al-Maidah ayat 41. Juga firman Allah, dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, Dia adalah Tuhan kalian, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Surat Hud ayat 34. Firman Allah yang lain, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Surat Al-An'am ayat 125. Demikian pula dengan firman Allah, dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Surat Al-Ra'd ayat 11. Sedangkan dalam surat yang lain Dia berfirman, dan Allah hendak menerima taubat kalian, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa, ayat 27-28. Selain itu, Allah juga memberitahukan, jika Allah tidak berkehendak menyucikan hati hamba-hamba Allah, maka tidak akan pernah ada jalan bagi mereka untuk menyucikan hati mereka, di mana dalam hal ini Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang Allah tidak berkehendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Surat Al-Maidah ayat 41. Dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah. Surat Al-Hajj ayat 16. Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendaki Allah. Surat Al-Maidah ayat 1. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian serta menyempurnakan nikmat Allah bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya? Surat Al-Maidah ayat 17. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai Ahlul Bait. Surat Al-Ahzab ayat 33. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kaum dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk diri kalian? Surat Al-Ahzab ayat 17. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Dia, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kesulitan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan. Surat Yasin ayat 23. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kesulitan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kesulitan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat Allah? Surat Al-Zumar ayat 38. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Surat Ali Imran ayat 176. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Surat Al-Isra, ayat 18. Sedangkan nas-nas Nabawi mengenai penetapan iradah, kehendak,
Allah juga sangat banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan menjadikannya memahami agama. Demikian juga sabdanya, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka dia akan memberikan kepadanya. Selain itu beliau juga bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka dia akan menjadikan baginya seorang menteri yang jujur. Beliau juga bersabda, jika Allah menghendaki memberikan rahmat kepada suatu umat, maka dia menarik nabi umat sebelumnya. Rasulullah juga pernah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia menyegerakan siksaan di dunia. Demikian pula dengan sabdanya, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka dia akan menolak taubatnya sehingga dipenuhi pada hari kiamat kelak, seolah-olah ia seperti keledai. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, jika Allah menghendaki pencabutan nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka dia akan menjadikannya memiliki keperluan di tempat itu. Demikian juga dengan sabda beliau, jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka dia akan memasukkan kepada mereka pintu kelembutan. Dan masih banyak lagi hadis dan atsar nabawi mengenai masalah ini. Dari sini tampak adanya suatu hal yang harus diperhatikan dan dicermati. Dengan memahaminya, maka akan tertangani berbagai macam problematika yang menjerat orang yang sama sekali tidak mengasah otaknya dengan ilmu pengetahuan. Yaitu bahwa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan dan perintah. Mengenai perintah Allah, terdapat dua macam perintah, yaitu, pertama, perintah yang berkenaan dengan kauni, berkeinginan, dan ketetapan. Kedua, perintah yang menyangkut agama dan peraturan. Dengan demikian, kehendak Allah Azza wa Jalla itu berkaitan erat dengan penciptaan dan perintah Allah yang bersifat berkeinginan serta berkaitan dengan apa yang dicintai dan dibenci. Semuanya itu termasuk berada di bawah kehendak Allah. Misalnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan iblis padahal dia membencinya. Demikian juga penciptaan syaitan, orang-orang kafir serta perbuatan tercela, padahal dia sendiri membencinya. Dengan demikian itu, berarti bahwa kehendak Allah mencakup segala hal tersebut. Sedangkan mengenai kecintaan dan keridaan Allah sangat berkaitan erat dengan perintah yang menyangkut agama dan syariat, peraturan yang telah dipublikasikan melalui lisan para rasul. Sehingga apa yang berkaitan dengan kecintaan dan kehendak secara keseluruhan merupakan suatu yang juga dicintai Allah dan dikehendaki Allah. Misalnya, ketaatan para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman. Ketaatan tersebut yang berkaitan erat dengan kecintaan dan perintah Allah yang menyangkut ajaran agama, dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Sedangkan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan berkaitan dengan kehendaknya tetapi tidak berkaitan dengan kecintaan, keridaan, dan perintah agama Allah. Dengan demikian, kata kehendak bersifat berkeinginan, sedangkan kata kecintaan bersifat agama dan peraturan. Sedangkan kata kehendak terbagi menjadi dua bagian, yaitu, pertama, yang bersifat berkeinginan, sehingga ia menjadi kehendak. Dan kedua, kehendak yang bersifat agama, sehingga ia menjadi kecintaan. Berkenaan dengan masalah yang terakhir, perlu diperhatikan beberapa firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, dan dia tidak meridai kekafiran bagi hamba Allah. Surat Al-Zumar ayat 7. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 205. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jika kita telah memahami hal yang terakhir, maka ayat-ayat di atas sama sekali tidak bertentangan dengan nas-nas yang berkenaan dengan takdir dan kehendak yang bersifat umum yang menunjukkan bahwa semuanya itu ada karena adanya kehendak, qada, ketetapan, dan takdir Allah. Dengan demikian, cinta itu bukan kehendak, dan perintah itu bukanlah al-penciptaan. Dan kata al-amr, perintah, itu sendiri terdapat dua macam,
yaitu perintah yang bersifat takwin, menjadikan, membentuk, dan perintah yang bersifat tashri, pembentukan undang-undang untuk mengetahui hukum-hukum bagi orang dewasa. Macam perintah yang kedua ini menyangkut pelanggaran dan penentangan. Berbeda dengan macam perintah yang pertama. Dengan demikian, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Surat Al-Isra, ayat 16. Firman Allah di atas tidak bertentangan dengan firman Allah berikut ini, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Surat Al-Araf ayat 28. Perintah kepada orang-orang yang hidup mewah dalam ayat tersebut bukan berarti perintah berbuat taat, tetapi maksudnya adalah perintah yang bersifat menjadikan membentuk, menerangkan penjelasan dan ketetapan dan bukan perintah yang bersifat peraturan. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya. Pertama, penempatan apa yang diperintahkan setelah huruf FA, misalnya, aku perintah ia sehingga ia berdiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34. Demikian juga dengan firman Allah, yaitu pada hari Dia memanggil kalian, lalu kalian mematuhi Allah sambil memuji Allah. Surat Al-Isra, ayat 52. Kedua, bahwa perintah menaati itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang hidup mewah saja, sehingga tidak benar jika ayat itu ditujukan padanya, bahkan sebaliknya, manfaat penyebutan, orang-orang yang hidup mewah, itu sama sekali tidak berarti. Sebagaimana diketahui semua nabi dan rasul yang diutus kepada mereka diperintahkan untuk berbuat taat, sehingga tidak benar jika kata orang-orang yang hidup mewah, ini dijadikan sebagai sebab dibinasakannya mereka secara keseluruhan. Ketiga, susunan kata dalam ayat tersebut sungguh sangat indah dan menakjubkan, tatanan kata yang diletakkan setelah huruf FA, menunjukkan adanya sebab dan musababnya. Jika Anda perhatikan, bahwa kefasikan itu merupakan sebab adanya, ketetapan hukuman bagi mereka, orang-orang fasik. Surat Al-Qasas ayat 63, ketetapan hukuman bagi orang-orang fasik itu yang merupakan sebab pembinasaan mereka tersebut. Demikianlah perintah itu keluar yang disebabkan oleh kefasikan mereka. Dan hal itu merupakan perintah yang bersifat menjadikan, membentuk dan bukan bersifat pembentukan undang-undang untuk mengetahui hukum-hukum bagi orang dewasa. Keempat, kehendak Allah Azza wa Jalla untuk membinasakan mereka itu muncul setelah adanya kemaksiatan dan kedurhakaan yang mereka lakukan terhadap para rasul Allah. Dengan demikian, maksiat dan kedurhakaan itu menjadi penyebab munculnya kehendak Allah, di mana Dia berkehendak untuk membinasakan mereka. Seandainya ada orang yang menanyakan, jika kemaksiatan dan kedurhakaan itu yang menjadi penyebab pembinasaan mereka, lalu apa fungsi firman Allah? Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Surat Al-Isra, ayat 16. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, mengenai kefasikan dan kedurhakaan mereka. Dikatakan, kedurhakaan mereka meskipun menjadi sebab kebinasaan mereka, tetapi mungkin juga kebinasaan itu bukan disebabkan oleh kemaksiatan, dan bukan merupakan suatu keharusan. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tidak memastikan kebinasaan mereka itu akibat kedurhakaan mereka, karena jika Dia menghendaki kebinasaan mereka lalu harus menciptakan sebab yang lain, yang dengan sebab itu kebinasaan mereka baru terwujud. Maka tidakkah kita mencermati bahwa kaum Samud tidak dibinasakan karena kekufuran yang lebih awal dilakukannya, sehingga ditunjukkan kepada mereka unta betina, lalu mereka pun membunuh unta tersebut. Dan setelah itu mereka baru dibinasakan.
Demikian juga dengan para pengikut Fir'aun, mereka tidak dibinasakan karena kekufuran mereka terhadap Musa, sehingga diperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla secara berturut-turut serta dilakukan pelurusan terhadap penyimpangan mereka. Dan baru kemudian mereka dibinasakan. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kaum Lut, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membinasakan mereka, Dia langsung mengutus para malaikat kepada Nabi Lut. Pada kesempatan itu para malaikat berwujud sebagai tamu, lalu kaumnya bermaksud melakukan perbuatan keji kepada tamunya tersebut. Dan setelah itu mereka diberikan nasihat oleh Lut, namun mereka tetap tidak menggubrisnya, maka turunlah azab yang membinasakan mereka. Demikian juga dengan umat-umat yang lain, yang jika Allah menghendaki kebinasaan mereka, maka Dia menciptakan bagi mereka kesewenangan dan permusuhan untuk selanjutnya dijadikan sebagai penyebab pembinasaan mereka. Demikian itulah kebiasaan yang sering dilakukan terhadap hamba-hamba Allah secara umum maupun khusus. Di mana jika ada seorang hamba yang berbuat maksiat atau kedurhakaan, maka Dia masih tetap sayang dan tidak menyegerakan azab baginya, sehingga jika Dia sudah menghendaki pemberian hukuman atau pembinasaannya, maka Dia akan memberikan kepadanya suatu perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya sebagai perantara untuk membinasakannya. Sehingga beberapa orang ada yang menyangka bahwa Allah membinasakannya hanya dengan sebab perbuatannya yang terakhir saja. Padahal tidak demikian, karena perbuatannya yang terakhir itu berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya. Ketetapan hukuman itu baru diberikan pada kali terakhir perbuatannya, sedangkan pada perbuatan-perbuatan sebelumnya tidak diberikan ketetapan hukuman baginya meskipun telah ada indikasi-indikasi yang mendukung penetapannya. Hingga apabila ia melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kemurkaan Allah, barulah Allah menetapkan diberlakukannya hukuman bagi mereka. Sebagaimana yang difirmankan Allah, maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Surat Al-Zukhruf ayat 55. Menurut kisahnya, sebelumnya, mereka telah menjadikan Allah Azza wa Jalla murka dengan menentang Rasul Allah. Namun kemurkaan Allah itu tidak menjadi penyebab pembinasaan mereka, dengan harapan mereka akan beriman. Dan ketika Dia tidak melihat adanya kemungkinan iman mereka kepada Allah, maka kemurkaan Allah pun memuncak hingga diberlakukan kepada mereka hukuman. Hal-hal yang demikian itu merupakan salah satu rahasia Al-Quran dan takdir, ketetapan ilahi. Dan pemikiran serta pengolahan otak umat manusia dalam hal itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat, karena mereka tidak mengetahui kedurhakaan atau kemaksiatan mana yang menjadi kunci diberlakukannya hukuman atau pembinasaan. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya, kami akan mengemukakan bab khusus yang membahas perbedaan antara qada, kauni, ketetapan yang diinginkan, dan qada, dini, ketetapan agama. Kami berharap penyajian masalah ini akan memuaskan para pembaca, karena insya Allah kami akan menyajikannya secara panjang lebar karena hal itu merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Yang dimaksudkan pada pembahasan bab tersebut adalah kehendak Allah yang berlaku mutlak bagi seluruh makhluk, sebagaimana tidak adanya kehendak Allah itu mengharuskan adanya sesuatu. Demikian itu dua keharusan, yaitu bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah mengharuskan keberadaannya, sedangkan apa yang tidak dikehendaki Allah mengharuskan ketidakadaannya. Hal itu merupakan suatu hal yang berlaku bagi setiap individu, perbuatan, gerakan, dan juga sikap diam dari umat manusia ini. B13. Keempat, periode penciptaan, pembentukan, dan pengadaan perbuatan. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan para rasul, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah, akal dan pikiran. Namun hal itu masih ditentang oleh orang-orang kafir, di mana mereka melepaskan ketaatan para malaikat, nabi, dan hamba-hamba Allah yang beriman dari ketuhanan dan kehendak Allah.
Bahkan mereka menjadikan manusia itu sebagai pencipta ketaatan itu sendiri dan tidak mengaitkan sama sekali dengan kehendak dan ketetapan Allah Azza wa Jalla serta tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Mereka menyatakan, hal itu juga berlaku pada seluruh gerak dan tingkah laku hewan. Menurut mereka, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mampu memberikan petunjuk kepada seorang yang sesat dan tidak juga mampu menyesatkan orang yang mendapat petunjuk. Selain dia juga tidak sanggup menjadikan seorang muslim sebagai muslim, seorang kafir sebagai kafir, serta tidak sanggup menjadikan seseorang mengerjakan sholat. Menurut mereka, semuanya itu terjadi karena tindakan dan keputusan mereka masing-masing dan bukan diarahkan dan dijadikan oleh Allah.